Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ayyuhal insan, fa ya ayyuhal hadirun, fa inna insyaallah ab'asu bi kitab Syekh Abdul Qadir Jalani Fathur Rabbani insyaallah wa nafa'ana bihi wa ulumihi bid darain insyaallah. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semuanya, memberikan ampunan segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan maupun yang akan kita lakukan, karena kita tidak tahu atas satu keadaan-keadaan apapun dalam kehidupan ini, melainkan kita adalah sebagai seorang hamba yang selalu berharap atas bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan ini. Karena itu salah satu ucapan para ahli surga mengatakan, meskipun mereka sudah di surga, mereka berkata, Alhamdulillahilladzi hadana lihaja wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah kepada kita semuanya, sehingga kita dapat berkumpul bersama, ya. Maksudnya waktu itu di dalam surga. Tanpa hidayah Allah, orang-orang tidak akan dapat berkumpul dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita selalu termasuk orang yang selalu dapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa min qauli Syekh Abdul Qadir Jalani qala al-musannif rahimahumullah was-sulku bi yadaika wa rijlaika wa yaglikul haq aja wa jalla babu rahmatihi anka. Apa yang selama ini bagimu engkau memperjuangkan diri di tanganmu dengan melewati kakimu, tapi kemudian engkau tidak bisa menjalankan amanah apa yang engkau perjuangkan itu. Dalam hal ini ya kedermawanan, ya. Misalnya seperti ketika kita mendapatkan harta, kita sadari ketika kita sudah menyadari harta benda ini adalah dari pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang kita ikhtiarkan selama ini ternyata semua itu selalu dikawal oleh hidayah Allah, dikawal oleh rahmat Allah, dikawal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita sukses. Maka jangan sampai kesuksesan kita itu menjadi petaka bagi kita. Apa yang petaka itu? Yang sebelum-sebelumnya kita ada sampaikan sedikit disinggung. Petaka itu bahwa kita justru tergoda dengan harta benda itu, terhasrat kita pada benda-benda itu, sehingga mengakibatkan kita pelit mengeluarkan sebahagian rezeki itu. Ma razaqnakum, apa yang sudah diberikan Allah sebagai rezeki kepada kita. Karena kita tergoda melihat harta benda itu, yang biasanya ketika orang sudah sampai pada tingkat punya harta, timbullah kekikiran, watak kikir. Ya, waktu miskin, wah, waktu miskin saya ingin ini, saya ingin ini. Pokoknya saya kalau sudah kaya, saya akan bangunkan masjid di kampung ini. Saya akan menyumbang untuk masyarakat miskin di sini sekian gitu kan. Tapi ketika sudah kekayaan itu ada di tangan kita, kadang-kadang kita pelit. Bahkan bukan hanya kepada orang lain, bahkan kepada anak-anak istri kita pun juga kita pelit. Bukan main. Ya kan? Bisa terjadi, ya bisa terjadi. Contohnya ada orang kaya, coba lihat orang kaya nyokolahkan anak aja jadi tidak mau, anak-anaknya tidak bisa sekolah, tidak bisa sekolah. Nah, anaknya tidak mau bukan alasan anaknya tidak mau, tapi dia tidak mau mengeluarkan uang untuk pendidikan anaknya, itu kan medit sekali ya. Buktinya apa lagi ya? Pakaian anaknya saja mungkin tidak dicuci-cuci ya. Coba bayangkan. Bahkan ada juga sarjana, sudah orang berpendidikan, sudah kaya lumayan, anaknya tidak terurus, sampai bajunya saja berhari-hari dipakai pakaian itu aja, tidak ada pakaian yang mahal. Saking begitu pelitnya dia bahkan terhadap dirinya, terhadap anaknya, terhadap kehidupannya. Ada juga orang kaya yang pakaiannya compang-camping, ya yang murah-murah,
Bayangkan, murah, yang murah-murah. Itu kenapa? Karena dia tidak bisa paham tentang yang dia pahami ya, orang pelit itu bakil ya, kalau dalam hukum, dalam ilmu agama namanya bakil. Orang bakil itu memang tidak masuk akal, karena yang masuk akal baginya adalah bagaimana mendapatkan uang, bagaimana mendapatkan harta. Jadi sehingga ya, kalau sudah rahmah itu tidak ada lagi pada dirinya karena kecelakaan dirinya tadi itu, dia sendirilah yang geliku mengunci dirinya daripada rahmat Allah. Dia sendiri yang menutup rahmat Allah Azza wa Jalla itu pada dirinya. Pintu-pintu rahmat itu, cahaya Allah itu tidak ada lagi pada dirinya. Akhirnya dia tidak masuk akal, menjadi orang tidak masuk akal, pelit. Mungkin kita masih waktu sedang ya tidak kaya seperti ini, geleng-geleng kepala. Tapi kalau sudah kaya nanti ya mungkin seperti itu juga, pelit juga. Jadi masuk akal seperti mereka, naudzubillah min dzalik. Sehingga dia tidak mau mengorbankan hartanya. Nah, inilah orang-orang pelit. Kenapa jadi para sahabat Nabi itu menjadi orang-orang pilihan? Tercatat misalnya Abdurrahman ibnu Auf berani menyumbangkan 1000 ekor unta. Coba bayangkan, perdagangannya hanya untuk fisabilillah di masa Rasulullah. 1000 ekor unta itu, hitung aja kalau 1 ekor unta itu 20 juta harganya, atau ya 10 juta aja berapa sekali 1000, hitung sendiri. Kita tidak bisa dibayangkan dengan amal, jiwa, keikhlasan para sahabat, karena mereka sudah menyaksikan Allah. Kita ini tidak menyaksikan Allah, akhirnya ya jadi pelit tadi itu. Orang pelit karena tidak bisa menyaksikan Allah, karena Allah di belakang dia, atau Allah ketika itu dia sedang sholat. Apa ada orang pelit itu sholat? Iya, orang pelit juga ada juga ya, dia sholat tapi juga dia pelit juga ada. Nah, ketika itulah rahmat. Nanti dia akan berkuang dengan kesedihan-kesedihan. Dia akan berada nanti di kesedihan-kesedihan, hanya meratap tentang hartanya yang hilang, hartanya yang tidak ada, yang berkurang. Dia sedih-sedih itu aja, tidak ada yang lain, urusan lain tidak ada. Bahkan dia kehilangan anak tidak sedih. yang dia sedihkan kalau hartanya berkurang. Nah, pada tingkat yang susah lagi itu kalau ada orang miskin pelit jejak gitu, susah lagi juga itu. Kalau kita di kampung ya, hilang ayam, kalau belum maghrib belum pulang, kita cari ayam, kita sampai kemana gitu kan. Tapi anak tidak pulang-pulang sampai maghrib, tidak kita cari-cari, biarkan aja, dia pintar aja pulang sendiri katanya. Ini kan membuktikan bahwa kita berharap pada harta ketimbang pada anak. Itu juga bentuk cabang-cabang dari kepelitan, kemeditan. Maka pelit ini perlu sekali, bahwa tidak ada pada orang ma'rifah itu kepelitan. Kalau ada orang ma'rifatullah, belajar ma'rifatullah tapi masih pelit, maka diragukan kepelitannya. Wa yalqi fi qulubi khalqihi qaswah alaika. Maka yang terjadi adalah dia, orang yang pelit itu seperti melepaskan hatinya kepada makhluk, hanya kepada makhluk, bukan kepada Allah, sehingga menjadi keraslah hatinya kepada engkau, dan orang pun nanti juga akan menghindar kepadanya. Efek dunianya kan orang lain menghindar pada dirinya ya, karena tahu dia pelit. Nanti bukan hanya Allah, jadi Allah yang menutup kepada orang lain untuk dekat kepadanya. Jadi insya Allah orang-orang pelit itu akan dijauhi juga oleh manusia, karena Allah menyiksa dia. Salah satu siksaan Allah kepada mereka di dunia adalah orang-orang menghindar kepadanya. Wa yamna'ahum an ata'ika. Nah, bahkan Allah akan melarang mereka untuk membantu orang-orang pelit itu, tanpa kita sadari. Dia aja pelit, kita kan begitu. Oh, dia aja tidak ada pelit, bagaimana kita bisa membantu dia? Nah, susah nih kalau pelit gitu kan, tanpa sadar ya, halangan Allah juga kepada kehidupan. Jadi jangan sampai pelit lah. Jadi gunakan uang Allah, gunakan rezeki Allah sesuai dengan amanah Allah.
Jalankan amanah Allah, pandai bersedekah. Jadi pandai ya bersedekah, bukan bisa bersedekah, tapi pandai bersedekah dengan harta kita tadi itu kita keluarkan. Oh ini untuk fakir. Oh ini mama abah ini bisa punya saudara, saudaranya kita lihat, saudara-saudara, paman-paman kita, ami-ami kita, ya. Ami-ami kita, paman-paman kita, acil-acil kita lihat, sepupu-sepupu kita lihat, anak-anak paman-paman kita lihat, tidak ada lagi punya orang tua, kita punya bagaimana kehidupan mereka, dijenguk-jenguk, silaturahmi sambil melihat keadaan mereka, kalau ada kekurangan bantulah mereka. Ini yang di dalam Al-Quran itu, laisal birra antuwalu wujuhakum, bukanlah kebajikan itu engkau menghadap wujuhakum, itu bukan engkau menghadap ila masyrikil bukan ya, laisal birra antuwalu wujuhakum minal masyriki wal magharib, bukanlah engkau wajah kamu itu engkau hadapkan daripada timur ataupun barat kebajikan itu. Tapi yang disebut dengan albirru itu, walakin albirru, tetapi albirru itu kata Allah apa? Kamu menghadap, ialah man ata, kamu adalah orang yang mengeluarkan ata malahu, harta mereka, zawil kurba wal yatama wal masakin, kepada keluarga-keluarga dekatnya dia lihati, keluarga-keluarganya gimana keadaan mereka, kemiskinan mereka bagaimana, wal yatama orang-orang yatim, wal masakin orang-orang miskin. Oh ini hebat, subhanallah firman Allah. Maka jangan sampai kita tadi ketika kita mencari harta, menuntut mencari harta, justru mengeraskan hati kita sehingga kita menjadi orang yang gelap gulita, tidak mau mengeluarkan harta benda kita. Bahkan yang gila lagi itu pelit kepada anak saudara istri kita. Waduh, luar biasa itu. Ada sampai orang demi karena kepelitannya dia tidak mau beli baju, tidak mau beli sesuatu yang lebih lah. Sajadah aja mungkin satu buah aja di rumah ada, ya biar bergantian sajadahnya satu, padahal uang banyak lebihan. Ini kacau. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis, adapun terhadap rahmat Allah itu hendaklah engkau tebarkan. Engkau, itulah rahmat Allah, itulah cahaya hati. Nah, maka kita memahami cahaya-cahaya hati yang ada pada diri kita ini jangan sampai itu tertutup. Kalau sudah pelit berarti cahaya hati kita ini sudah tertutup. Maka orang lain pun nanti kalau cahaya Allah itu sudah tertutup pada hati kita, maka cahaya Allah yang ada pada diri orang pun tertutup dia kepada diri kita, sehingga orang tidak berkehendak menolong kita. Makanya kadang kalau sudah kondisi seperti itu, sudah menurut masyarakat, kita akan diklaim oleh masyarakat, oleh sekeliling kita, orang yang kikir, medit, waduh susah sekali hidup kita. Karena itu kata beliau, ihfazu, peliharalah ru'usakum ma'arabbikum aja wajalla, peliharalah dirimu, peliharalah kepalamu, tundukkan kepalamu kepada Allah, ikuti amanah Allah, ikuti cahaya Allah dalam hati kamu, sanubari kamu, hati kamu yang sesungguhnya hati kamu itu. Coba kalau tidak percaya bersedekah, coba kalau tidak percaya engkau keluarkan hartamu untuk kebaikan, teliti kanan kiri kamu, untuk apa hidup ini, untuk apa kamu gunakan hati kamu, pasti dia akan menyuruh untuk berbuat kebajikan kepada orang-orang fakir, orang-orang miskin, orang-orang yang menuntut ilmu. Kasihan mereka di ujung sana menuntut ilmu. Gunakan uang, kelebihan-kelebihan untuk anak-anak istri kamu, gunakan semua itu. Sampai Nabi SAW mengatakan bahwa mengeluarkan harta untuk anak istri itu makanalahu sadaqah, kata Nabi. Itu sadaqah, kata Nabi, subhanallah. Ini saking begitu Nabi mempolakan agar kita hidup tidak bakil, tidak kikir. Gimana kita supaya tidak bakil dalam hidup ini? Sampai Nabi mengatakan, nafkah kepada ahlikum itu, kepada keluarga kalian itu, karena sedekah, kata Nabi, itu adalah sedekah, kata Nabi. Jadi ijan tafaka nafakatan maka nalahu sedekah, kata Nabi. Sampai begitu Nabi mengatakan, tidak
setelah suatu pemberian kalian kepada anak istri kalian itu melainkan juga sedekah. Supaya kita jangan kikir. Kalau kita sudah bisa tidak kikir kepada anak istri kita, kita juga tidak kikir kepada sekeliling kita. Itu maksudnya. Nah, itu termasuk cahaya Allah pada diri kita yang harus kita pelihara. Cahaya Allah namanya itu adalah rahmah. Nur Allah itu berupa bentuk rahmah. Rahmah itu dalam bentuk kemampuan kita mengeluarkan harta benda. Wa ampiku mimma rojaknahum. Itu ya. Karena itu peliharalah amanah itu dari Allah Azza wa Jalla. Karena itu fahjaru minhu. Kamu harus tahu, kamu harus sadar. Ingatlah peringatan Allah. Fa inna aqadzahu alimun sadid. Karena sesungguhnya kalau Allah sudah mencabut rahmat itu pada diri kamu, kamu merasa bahagia justru dengan kepelitan kamu. Oh gila ini. Kamu merasa senang dengan kepelitan itu justru. Oh ini gila sekali ini. Kalau merasa senang dengan pelit itu bahaya sekali. Kalau sudah itu, tapi nanti berubah dia, kesenangan kamu itu dengan penderitaan. Mana orang lain, masyarakat sekeliling kamu menahan dirinya untuk menolongmu, menahan dirinya untuk mengaplusimu. Subhanallah. Ini ajab yang pertama nanti akan kamu terima. Kamu akan berlinang air mata, kata Syekh Abdul Qadir Jalani. Faqadzahu alimun sadid. Karena ajab Allah itu nanti Allah menggantinya dengan ajab yang alimun sadid, yang sangat pedih lagi sangat keras di dunia maupun di akhirat karena kepelitan kamu itu. Ya'khudzukum. Nah, karena itu dia akan mengambil kalian. Apa? Ma'amanakum. Amanah yang pada diri kalian. Harta kamu kan ludes, habis. Gampang sekali kan, banyak orang yang sudah dapat rezeki bertahun-tahun dia kumpulkan, kena tipu orang hanya dengan satu kata, dua kata orang bisa menipu, habis ludes hartanya. Subhanallah. Ma'afiyatakum, sakit. Ada orang hartanya habis hanya untuk mengobati sakit dirinya. Subhanallah. Sakitnya apa? Dokter. Sudah ke dokter berkali-kali, dokter. Entah bagaimana dokter salah analisis atau bagaimana, obatnya tidak cocok terus sama dia. Salah lagi, begitu dianalisis timbul lagi penyakit baru, habis hartanya. Subhanallah. Bahkan banyak sekali sampai merenggut kematian. Habis hartanya, orangnya juga meninggal dunia. Na'udzubillah. Ya Allah, Allahumma na'udzubika. Ya Allah, kami berlindung, ya Allah, min jalik, daripada yang demikian itu. Allahumma na'udzubika minal bukli. Makanya ada doa Nabi, Allahumma a'udzubika minal bukli. Nah, ringkas sekali doa Nabi, Allahumma a'udzubika minal bukli. Doanya memang panjang. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hajan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukli. Nah, kalau mau ringkas, Allahumma a'udzubika minal bukli. Allahumma a'udzubika minal bukli. Allahumma a'udzubika minal bukli, ya. Kira tidak perlu dicatat, diulang-ulang aja nanti kalau dimasukkan di YouTube ya, nanti ulang-ulang. Allahumma a'udzubika minal bukli. Ya Allah, lindungi kami daripada bukul bakil. Bukli itu bakil. Karena ini akan mencabut kenyamanan pada diri kita nanti di dunia maupun di akhirat nih, bahkan afiat, kesehatan pada diri kita. Ma'asyarakum, apa yang menjadikan kalian nanti kejahatan akan datang kepada kalian, yang selama ini kau terlindungi, merasa terlindungi dengan hartamu itu, justru akan mencabut kamu harta itu, menyakitkan hati kita. Kehilangan tadi seperti ditipu orang, sakit hati enggak? Ya, sakit hati. Luar biasa kan, kejahatan apalagi yang daripada itu, sakit hatinya, mentingnya. Ya, bisa terjadi. Nauzubillah min dzalik kalau sudah begitu. Khafu minhu, maka hapuslah semua itu. Man batarakum, atau kekayaan pangkatmu pun akan bisa sirna. Ada kan pejabat yang dicabut secara paksa,
Nah, maaf, saya tidak berani mengkiaskan di Indonesia ya. Tapi dia berharga sekali ketika jadi pejabat, tiba-tiba dia dipitnah, akan dicabut oleh masyarakat jabatannya itu secara penghinaan. Ini nauzubillah min dzalik sampai begitu. Ya tidak semua orang seperti itu adalah orang bakil, belum tentu ya, belum tentu. Memang belum tentu, tapi sebahagian seperti yang dikatakan ini tadi. Sebahagian seperti itu. Ya ada juga memang karena ujian Allah ya pada seseorang, bisa saja karena ujian Allah. Tapi sebahagian juga bisa seperti itu. Khafu minhu, hapus kalian, habis kalian semuanya, lenyap dia sebagai kalian. Bahwa ilas samai wa ilahil ardi, subhanallah. Bahkan di langit maupun di bumi dihapus daripada apa? Engkau tercatat orang yang tidak dermawan, engkau tercatat sebagai orang yang bakil. Karena itu orang ma'rifatullah, bagaimana kemarin kita bahas tentang majhar Rahman Rahim, bagaimana kita memahami majhar Rahman Rahim itu agar kita dapat mengambil pembelajaran dan mengimplementasikan atau mengaplikasikan atau memperilakukan dalam hidup sehari-hari. Bahwa Rahman dan Rahim Allah itu ada di tangan kita, kita lakukan. Pada Rahman kita pandai bersedekah, pandai membantu orang, ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Pada Ar-Rahim, ketika kita memiliki pengetahuan bagaimana kita mengajarkan kepada orang lain dengan tulus ikhlas untuk menampilkan, membuktikan tentang Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahim. Ini penting sekali. Jangan sampai terjadi ya. Itulah kalau sudah kepada langit dan kepada bumi itu langit dan bumi itu pun nanti khafu alaihim, menghapus orang-orang seperti, maksudnya memarahinya. Makanya Nabi pernah mengatakan, kalau ini metaforis ya bahasa Syekh Abdul Qadir Jailani, ketuhanan langit dan bumi. Ketuhanan langit dan bumi ini Tuhan langit dan bumi. Tuhan langit bumi Allah Subhanahu wa taala. Tapi pernah Nabi mengatakan bahasanya kan begini. Kalau engkau berkasih sayang kepada orang-orang di bumi, maka nanti makhluk di atas langit manpis samai yarham akan mengasihani kamu. Berarti malaikatnya. Malaikat itu siapa yang memerintahkan? Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini salah satu ma'rifatullah kita, bagaimana majhar asma Allah Ar-Rahman Ar-Rahim dalam hidup kita senantiasa kita lakukan. Karena itu paju nikmatahu, maka peliharalah nikmat Allah yang sudah ada di tangan kita bisyukri, dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa ya mengamalkan nasihat beliau ini. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan. Wallahul muwaffiq wa aqwamut thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.